Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Salim Institute. Saya Agus Salim. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu fungsi penting yang sering digunakan dalam pengolahan data, yaitu sort atau pengurutan data di dalam Microsoft Excel. Fungsi sort ini sangat bermanfaat untuk mengatur data agar lebih rapi dan mudah dicari, lebih nyaman untuk dianalisis, baik itu mengurutkan nilai mahasiswa, mengelompokkan nama berdasarkan abjad, atau mengatur data lainnya. Fitur ini sangat mempermudah pekerjaan kita. Marilah kita pelajari bersama bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan benar. Ya, seperti dalam slide ini, sort digunakan untuk mengurutkan data. Sort bisa dilakukan berdasarkan urutan angka atau abjad, ya, dan dapat diatur dengan menaik ascending atau menurun descending. Ya, misalnya ada nama dari A sampai Z, itu menaik namanya, ya, dari A sampai Z, itu menaik. Atau dari 1 sampai dengan 100, itu adalah menaik atau ascending. Satu lagi menurun, disebut dengan descending. Contohnya misalnya urutan dari 100 sampai dengan 1 atau dari Z ke A. Nanti akan kita lihat, ya, contohnya. Kemudian ini contoh penerapannya mengurutkan data angka. Misalnya kita punya data nilai mahasiswa dan kita ingin melihatnya dari nilai tertinggi ke terendah atau sebaliknya. Kalau ke tinggi ke rendah itu artinya descending, tapi kalau dari rendah ke tinggi artinya ascending. Kemudian mengurutkan data abjad. Contohnya kita bisa mengurutkan data daftar nama secara alfabetis, ya, yang dibantu ketika mencari atau menganalisis data secara lebih efisien. Keuntungan utama dari fungsi sort adalah memudahkan analisis, pencarian, dan mengatur data agar lebih terstruktur dan lebih mudah dibaca. Baiklah, ayo kita simak bagaimana caranya langsung di dalam file latihan. Baiklah, silakan teman-teman, sebelum kita mulai silakan mengunduh dulu file latihan yang ada di deskripsi di bawah. Di dalam deskripsi video ini ada link unduh. Silakan teman-teman mengunduh file latihannya agar mudah kita praktikkan. Jadi teman-teman tidak perlu mengetik lagi contoh datanya. Contoh datanya sudah disediakan, ya, tinggal diunduh saja. Baik, silakan diunduh, kemudian disimpan di dokumen komputer masing-masing. Nah, misalnya ini saya sudah mengunduh, teman-teman. Silakan dibuka. Nah, pada saat kita pertama kali membuka, tampilannya seperti ini, ya. Ini di bagian atas ada apa namanya? Ini protect view, ya. Jadi jika masih ada label kuning ini, kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita tidak bisa mengedit, ya, file ini. Jadi ini karena file yang diunduh dari internet, biasanya akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi sebelum kita bisa mengedit, kita klik dulu pada tombol enable editing di atas ini. Nah, setelah itu baru bisa kita edit. Nah, pada sheet 1 ini silakan teman-teman memperhatikan, di sini ada contoh data siswa SD Sukamaju, ya. Di sini namanya ada Ahmad, kemudian Siti, Muhammad, Putri, Hendra, dan seterusnya, ya. Kita lihat di sini urutannya. Kalau nama ini masih acak, ya, belum terurut.
Begitu juga dengan kabupaten ya, kecamatan dan desa. Kemudian ada NISN. NISN ini kita lihat sudah terurut ya, dari angka 1 sampai dengan seterusnya. Ini urutannya dari kecil ke besar. Itu artinya urutannya ascending ya, atau urutan dari menaik ya. Urutannya menaik. Baik, kita sekarang akan melihat contoh bagaimana mengurutkan yang pertama ya. Yang pertama kita copy dulu sheet 1 ini. Jadi datanya supaya tidak rusak ya. Jadi kita copy dulu sheet 1 ini. Copy caranya klik kanan pada sheet 1, kemudian klik move or copy. Nah, kemudian kita conteng di sini create a copy. Jangan lupa create a copy, kemudian klik OK. Nah, setelah itu dia akan muncul sheet 1 dalam kurung 2. Ini kita ubah dulu namanya. Klik kanan di sheet 1 dalam kurung 2 ini, kemudian rename. Nah, silakan kita ketik saja dengan coba 1 ya. Coba 1, kemudian enter. Nah, di sheet coba 1 ini akan kita coba untuk mengurutkan datanya. Nah, di sini saya zoom sedikit agar lebih nampak besar ya. Nah, di sini teman-teman, di sini pada sheet coba 1 ini kita lihat datanya ada 200 baris ya, 200 data. Jadi untuk mengurutkannya kita contohkan dulu, ingin mengurutkan nama berdasarkan abjad ya, dari A ke Z. Nah, itu istilahnya ascending. Nah, jadi syaratnya kita harus melakukan blok data semuanya. Tidak boleh tinggal satupun kolomnya ya. Tidak ada kolom nomor, kolom nama, NISN ya, jenis kelamin, umur, kabupaten, kecamatan dan desa. Ini harus semua terblok dan semua baris juga harus terblok, teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Silakan di blok ya. Nah, boleh menggunakan mouse seperti ini atau menggunakan keyboard. Nah, blok semua kolom dan semua baris sampai dengan datanya itu terblok semuanya sampai ke bawah seperti ini. Nah, jangan ada satu kolom pun yang tinggal dan jangan ada satu baris pun yang tinggal di area data. Nah, setelah itu kita arahkan mouse, klik pada menu data, kemudian klik tombol ini sort. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog sort. Di sini pastikan ini kita conteng dulu ini my data has header. Nah, artinya ini tabel kita yang kita blok tadi itu mempunyai judul ya, mempunyai judul kolom. Nah, seperti ini. Itu artinya kita harus conteng ini. Nah, kemudian di sini kita mau mengurutkan kolom apa? Nah, kita yang pertama dulu ingin mengurutkan kolom nama. Nah, kolom nama ya. Kemudian ini kita pilih di nama. Kemudian sort on, kita pilih cell value. Ini artinya isi dari sel yang diurutkan ya. Kemudian order by, di sini kita pilih A to Z, artinya ini ascending dari A ke Z ya. Kalau dari Z ke A seperti ini. Nah, berarti nama yang Z duluan nanti yang dimunculkan di atas. Kalau yang seperti ini A duluan yang dimunculkan di atas ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, coba kita klik tempat lain. Nah, kita lihat di sini teman-teman, datanya sudah diurutkan ya, dari A namanya sampai dengan Z paling bawah teman-teman ya. Kemudian diikuti dengan nama awalan D dan seterusnya.
Nah, di sini kita lihat sebelumnya Muhammad Abdul Aziz ini nomor 94 ya, berada di bawah, ini sudah naik ke atas. Nomor 1 Ahmad Rizki sudah turun ke urutan di sini dia ya. Nah, ini teman-teman. Jadi jika semuanya kita blok, jadi NISN dari si Abdul Aziz ini juga turun naik ya. Jenis kelaminnya juga, umur ya, dan alamatnya. Jadi kalau tidak kita blok semuanya, kalau hanya sebagian saja yang kita blok, pada saat diurutkan nanti namanya sudah naik tetapi umurnya masih berada di kolom, masih berada di baris di bawah sana. Nah, itu efeknya kalau tidak di blok semuanya. Begitu juga dengan kecamatan ya. Nah, jadi kalau tidak kita blok semuanya, ketika diurutkan namanya sudah naik ke atas, alamatnya masih di baris bawah. Nah, jadi itu bahaya sekali kalau ada kejadian seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang coba kita urutkan jenis kelamin misalnya ya. Nah, jadi teman-teman, kita urutkan di sheet 1 ya. Sheet 1 kembali ini sebagai contoh. Jadi kita ambil lagi data sheet 1 dan kita copy. Nah, klik kanan pada sheet 1, kemudian move or copy, kemudian create a copy. Klik OK. Nah, ini ada sheet baru sudah ada. Kita ganti nama sheet 12 ini menjadi coba 2. Nah, sekarang silahkan kita urutkan kembali. Nah, ini diurutkan kolom jenis kelaminnya ya. Kolom jenis kelaminnya saja yang kita urutkan. Coba ini kita blok dulu semuanya sampai ke bawah. Nah, kemudian setelah itu kita klik menu sort. Nah ya, yang penting blok semua kolom ya dan semua baris. Kemudian klik menu sort pada data ya. Kemudian jangan lupa conteng my header, my data has header. Kemudian kita ingin urutkan kolom apa? Kolom jenis kelamin. Nah, kemudian ini sort on cell value order A to Z. Ya, kemudian klik OK. Nah, kita lihat di sini teman-teman, data laki-laki sudah yang paling atas. Kemudian data perempuan sudah mengurutkan di bagian bawah ya. Nah, kita lihat di sini laki-laki ini yang pertama muncul adalah Muhammad ya, kemudian Putri Nurul, kemudian dan seterusnya. Kemudian baru Ali Mustafa. Nah, perempuan bagaimana? Coba kita lihat. Nah, perempuan ini Ahmad Rizki ya, kemudian Siti Aminah dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, kita maunya yang pertama diurutkan laki-laki, perempuan, tapi namanya juga terurut. Nah, misalnya Ali Mustafa ini kan A, jadi kita maunya di atas. Kemudian B, urutan kedua, seterusnya. Tapi laki-laki duluan, baru perempuan. Nah, itu artinya pengurutan lebih dari satu kolom. Nah, ya. Coba kita praktikan cara mengurutkan lebih dari satu kolom. Nah, kita copy lagi sheet 1. Nah, sheet 1 ini sebagai master datanya, klik copy ya. Nah, jadi klik kanan dulu di hasil kopinya. Sheet 1 ini menjadi coba 3. Nah, kita blok dulu di kolom nomor. Nah, sampai yang 200 ya. Nah, kemudian pada menu data tekan sort. Nah, di sini yang pertama tadi kita cek dulu harus terconteng my data header. Kemudian kolom yang mau di sort yang pertama adalah jenis kelamin.
kemudian ini A to Z urutannya, tambah level lagi, tambah add level, klik. Nah, kita ambil nama itu urutannya A to Z juga. Nah, kemudian kita klik OK di sini. Nah, seperti ini teman-teman, kita lihat ini laki-laki sudah berada di posisi ini, laki-laki semuanya. Kemudian namanya pun berurut ya, A kemudian B. Ini laki-laki semuanya ya. Kemudian yang perempuan begitu juga. Nah, di sini perempuan semuanya, tapi namanya A duluan ya. Namanya A duluan. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa tadi syaratnya adalah harus diblok semua kolom dan diblok semua baris. Nah, coba kita tes satu lagi. Ini mengurutkan kabupaten, kecamatan ya. Nah, coba kita copy lagi sheet 1 ini. Kemudian klik copy. Kita buat ini coba 4. Coba 4 ya. Nah, kemudian kita blok lagi. Nah, blok, kemudian silakan klik menu sort. Nah, kemudian di sini yang kita sort dulu adalah kabupaten, A to Z, kemudian add level, kecamatan, kemudian baru desanya. Jadi ini multi level ya, kabupaten, kecamatan, desa, kemudian baru namanya. Nah, seperti ini teman-teman, nama ya. Nah, di sini kita lihat pertama Aceh Besar, kemudian Ingin Jaya dan desa. Di sini baru namanya. Di Kabupaten Kuta Malaka misalnya ya. Nah, ini namanya akan terurut juga dari di sini ya. Nah, desanya maksudnya. Nah, di sini kita lihat desa yang banyak. Nah, ini misalnya Desa Kemiri. Nah, kita lihat Desa Kemiri A duluan sampai dengan H ya. Desa Kemiri ini. Nah, A D E L. Nah, ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk mempercantik datanya, nah, ini nomornya dapat kita sesuaikan lagi ya. Jadi nomor ini boleh dibuat ulang nomornya saja. Nah, nomornya silakan dibuat ulang ya. Caranya seperti ini, 1, 2, kemudian ditarik saja ya. Nah, berarti kita di sini ada 4 kali percobaan ya. Nah, jangan lupa di sini di bawah sekali ya. Nah, di sini ditulis nama pembuatnya ya. Nah, di sini nama. Nah, di sini Agus Salim ya. Kemudian NPM titik 2 1 2 3 4 5 misalnya ya. Nah, ini tinggal kita Ctrl C saja ya. Ctrl C, kemudian bawa ke sheet coba 2 ya. Nah, di sini di Ctrl V, jadi kita tidak perlu ketik ulang ya. Jadi sheet 3 coba 3 begitu juga ya. Paling bawahnya ini ditulis nama masing-masing ya. Ya, biar tahu nanti ini siapa punya ya. Seperti ini. Nah, kemudian ini kita balik ke atas. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share and subscribe channel
kami ini. Semoga ada manfaatnya. Mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang fungsi dan dari fitur sort pada Microsoft Excel. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.